mewakili PT BSTI bermaksud memberikan manfaat kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran atau koas yang sedang belajar dari rumah, learn from home, study from home, untuk bisa menggunakan kasus-kasus virtual yang ada di software aplikasi DXR Clinician selama 2 minggu. Silakan kirimkan email ke pt.bsti2019@gmail.com yang tertera di deskripsi ini, dan hubungi tim BSTI untuk mendapatkan login dan password untuk bisa mengakses DXR Clinician selama 2 minggu. Bagi Fakultas Kedokteran yang berminat untuk memiliki software DXR Clinician juga bisa mengirimkan email untuk mencoba DXR Clinician selama 2 minggu. Apa itu DXR dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut adalah video dari konsultan kami, Dr. Christophorus Hendrajaya, SPPD MBA, yang akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan DXR Clinician. Semoga menikmati, tetap semangat, tetap aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan software DXR Clinician ini dari sisi mahasiswa. Bagaimana mahasiswa atau student bisa menggunakan utility atau software ini sebagai virtual patient untuk mereka berlatih menangani kasus. Dalam hal ini kita saat ini sudah berada di layar utamanya. Ya, di layar utama ini kita masuk ke login organisasi kita. Dalam hal ini yang ini. Oke. Nah, setelah kita masuk ke organisasi kita, di sini muncul kasus-kasus yang sudah di assign oleh sang dosen kepada mahasiswa-mahasiswanya. Tentu dalam ini kasus yang ada akan muncul tergantung berapa banyak kasus yang sudah kita atau organisasi kita beli. Nah, saya akan coba mendemonstrasikan menggunakan satu pasien. Ya, satu pasien Mr. Franco Domkowski dengan keluhan utama shortness of breath atau kesulitan bernafas. Kasus ini seperti kita lihat didevelop oleh para ahli, beberapa dokter yang sudah dibahas, sudah dievaluasi oleh banyak orang. Jadi kasus ini bukan sembarang kasus yang dibuat-buat. Ya, tapi ini kasus nyata yang sudah dimasukkan menjadi virtual patient dan sudah didiskusikan, sudah dinilai kembali sehingga layak untuk dipublikasi. Kita masuk ke enter case. Di layar ini kita melihat layar sign in, jadi mahasiswa harus signing in di dalam sini. Kita katakan saya mahasiswa nomor 2 menggunakan password, atau saya pakai yang mungkin belum pernah dipakai ya. Mahasiswa nomor 4 menggunakan password nomor 4 dengan komplainnya shortness of breath. Oke, di sini muncul welcome. Nah, disinilah mahasiswa mulai berperanan sebagai seorang dokter menangani pasien yang bernama Mr. Franco Domkowski, seorang laki-laki berusia 71 tahun datang ke klinik untuk mengevaluasi atau mengkonsultasikan keluhan beliau sesak napas yang progresif.
Jadi mahasiswa diberikan 3 pilihan, apakah mahasiswa mau bertanya, melakukan pemeriksaan fisik, atau mau meminta pemeriksaan lab. Bagaimana yang biasa kita lakukan, tentu anamnesis adalah hal utama yang harus dilakukan oleh seorang klinisi. Jadi kita mulai dengan anamnesis dulu. Sebagai catatan, apa yang saya lakukan di sini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Beberapa mungkin saya dengan sengaja membuat kesalahan-kesalahan untuk dapat dilihat oleh rekan-rekan sejawat sekalian bagaimana seandainya kita berbuat kesalahan atau melakukan hal yang salah. Oke, kita mulai interview dengan diberikan 2 pilihan, present illness 1 and present illness 2. Di present illness 1 ini terutama pertanyaan-pertanyaan yang umum, dan present illness 2 mungkin ada beberapa yang lebih lanjut. Ya, di sini kita bisa memilih pertanyaan apa yang kita mau tanyakan ke pasien. Seperti, kenapa Anda ada di sini hari ini? Apa masalah yang Anda hadapi? Kita tinggal klik ask. Lalu pasien akan jawab, saya merasa sesak napas sekali, bahkan jalan dari mobil ke klinik, masuk ke dalam klinik aja udah susah. Sejak kapan? Nah, sini muncul jawabannya. Rasanya udah 5-6 tahun, tapi mungkin juga lebih lama. Apa yang membuat lebih enak atau lebih berat? Jadi kalau banyak aktivitas buat saya lebih sesak dan buat saya batuk lebih banyak. Cold weather, ya udara dingin, debu dan asap mengganggu saya lebih banyak. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini apa saja jawaban dari pasien. Kita bisa tanyakan apa pencetusnya, misalnya di sini. Ya, kita juga bisa tanyakan seberapa sering dia mengalami hal ini. 5 tahun lalu masih bisa jalan 10 blok. Sekarang setengah blok aja atau setengah lantai aja, 1 lantai aja udah susah. Can you describe misalnya? Lalu kita juga bisa bertanya seperti, apakah keluhannya memburuk pada waktu-waktu tertentu? Ya, ini terutama pada musim dingin. Menurut Anda masalahnya apa? Mungkin pasien sudah pernah berkonsultasi atau diskusi dengan orang lain, dengan dokter lain. Ya, katanya karena merokok atau dokter lain. How severe? I don't know. Jadi kalau setiap pertanyaan sudah ada jawaban standarnya. What do you fear most about this problem? What are the most troublesome symptoms? Difficulty breathing at night. What do you fear most about this problem? Apa? Misalnya, saya takut makin buruk. Anything else happen? Apa jadi hal lain? Juga ada sakit dada. Sakitnya tajam. Pada tulang dada. It's like burning. Seperti terbakar. Terutama kalau batuknya berat. Jadi kita bisa menanyakan apakah satu ataukah beberapa atau bahkan semua dari daftar pertanyaan yang ada di sini. Lalu kalau ini sudah selesai, kita bisa lanjut ke present illness yang kedua. Nah, kita bisa tanya, apakah obat yang harusnya Anda terima? Nah, mungkin oksigen katanya. Apa Anda udah pernah pergi ke dokter lain? Nah, itu
dia bisa memberikan beberapa clue di sini, seperti halnya di sini dokter saya biasanya ngasih Advair inhaler untuk bantu saya nafas dan buat jantung saya berdetak lebih kencang. Tapi kayaknya sekarang udah nggak terlalu ngefek, kurang lebih begitu ya. Apa keluarga yang lain juga punya keluhan masalah yang sama? Wah, ternyata saudaranya juga mengalami hal yang sama dan mereka juga merokok juga. Apa negatif efeknya? Saya jadi merasa terbatas. Ada perubahan pada daily rutin. Saya nggak bisa melakukan keluarnya. Apakah Anda pernah sakit baru-baru ini? Enggak, katanya. Apakah ya ini kita bisa tanyakan, bisa juga enggak. Have you been recently injured? Kalau kita rasa tidak berhubungan, ya tidak perlu kita tanyakan. Karena semua yang kita lakukan termasuk kita tanyakan di sini, ini akan direkod oleh sistem dan dinilai. Apakah kita menanyakan pertanyaan yang esensial ataukah tidak? Apakah kita melakukan hal yang esensial ataukah tidak? Apakah kita melakukan hal yang berkorelasi dengan kasus ini ataukah tidak? Katakan kita menanyakan semuanya misalnya, ternyata jawabannya tidak ada. Ada major life changes, tidak ada. Explore the meaning, bagaimana ekspresi pasien. Dia merasa ya terbeban, capek, ya. Oke. Nah, dari semua pertanyaan interview ini, kalau kita udah selesai, ya kita harus masukkan list of diagnostic hypothesis. Nah, bisa klik di sini, ya kita bisa masukkan statement dari patient major problem. Jadi masalah utama yang dialami oleh pasien. Kita bisa katakan misalnya asthma gets worsened by activity been related to smoking and progressive might be related ya to smoking progressive in these past 5 or 6 years or more. Later is complained he felt better using Advair inhaler before, but lately his problem get worse. Ya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan beberapa hipotesa yang kita mungkin punya. Misalnya kita mengetikkan asma. Kita juga mengetikkan COPD. Kita juga bisa mengatakan pneumonia. Kita juga bisa mengatakan misalnya the congestive heart failure. Semua DD dari sesak ya kita bisa masukkan, termasuk chronic kidney disease. Apalagi mungkin pleural effusion misalnya. Apapun kita bisa apapun, dan kita bisa naikkan misalnya menurut kita kayaknya dia ada pneumonia nih,
Nah, kita bisa naikkan prioritasnya. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk membuat DD dan memprioritaskan mana yang paling cocok dari semua yang kita udah periksakan. Ya, kalau sudah kita ketik done. Oke. Nah, lalu kita bisa lanjutkan ke examination. Ya. Nah, sini juga kita ketik done. Oke. Nah, kita bisa lihat ini adalah layar untuk pemeriksaan fisik, di mana kita dapat melakukan pemeriksaan pada pasien dengan menggunakan semua tools yang ada di sini. Tools yang ada bukan berarti harus alat bantu, tapi bisa juga tubuh kita sendiri sebagai dokter. Misalnya mata, kita bisa lihat penampakan pasien, lalu tangan kita bisa pakai untuk palpasi, perkusi dan sebagainya. Ya, tanda vital dan sebagainya. Kita juga bisa memilih regio mana kita mau periksa. Katakan dalam hal ini kita minta vital sign. Nah, jangan lupa sebelum kita minta pemeriksaan apapun, kita harus memilih hipotesa mana yang kita maksudkan. Karena dalam hal ini semua ya, semua hipotesa ini kita minta vital sign. Ternyata pasien ada darah tinggi, ya, dengan heart rate masih normal, saturasi agak turun, ya, respiratory meningkat. Oke. Agak sedikit aritmia. Oke. Kita lakukan pemeriksaan apapun, misalnya mata, kita lihat di wajah seperti apa, ya, wajah kanan kiri kita bisa lihat. Lalu kita juga bisa minta untuk melihat tubuh, kita bisa inspeksi tubuh secara keseluruhan, dada, barrel shape, ya, dengan peningkatan rasio AP to lateral, respiratory full dan simetris. Oke, kita bisa gunakan mata untuk lihat punggung, spine. Oke, semua kita bisa lakukan pemeriksaan, ya. Lakukan saja semua pemeriksaan yang diperlukan. Sampai chest expansion pun dia tampilkan, ya, perut. Oke, dia minta kalau kita mau periksa dada, mungkin lihat dada, abdomen, kita lihat abdomen, nggak ada informasi. Oke, sekarang mungkin karena dia sesak, kita mau fokuskan lebih ke dada misalnya, ya. Kita bisa lakukan palpasi, ya, di seluruh bagian dada. Tegangan, motion, kita bisa lihat palpasi, motion dari chest. Nah, kalau kita mau lihat bagian mana yang kita akan klik, kita lihat di bagian bawah sini, kita lihat body partnya. Ini chest, ini abdomen. Oke. Nah, ini exam toolnya perkusi. Nah, perkusi kita melakukan perkusi di dada. Ternyata tidak ada informasi. Oke. Mungkin kita ambil punggung. Nah, ini perkusi di punggung, kiri, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, bawah. Maaf, ini kiri bawah, tadi kanan bawah. Ya. Oke.
Ya, kita lakukan semua pemeriksaan perkusi. Lalu kita juga bisa lakukan pemeriksaan dengan stetoskop untuk mendengarkan. Nah, ini ada di sini paru-paru. Nah, di sini akan terdengar suara rekaman paru-paru. Namun jika suara ini tidak terdengar dengan jelas, kita juga bisa mendownload suara tersebut. Setelah kita mendengarkan ataupun mendownload, kita harus memberikan interpretasi. Misalnya di sini prolong expiration, no wheezing, no recall. Kita masukkan interpretasi kita. Lalu kita bisa konsultasi. Nah, ini seperti halnya kalau kita periksa fisik di Bangsal di ronde misalnya dengan konsulen. Saat kita masih mahasiswa kan biasanya setelah kita dengarkan suara nafas ataupun suara jantung dari pasien atau kita lakukan pemeriksaan tertentu, kita bisa konsultasi untuk nanya sebetulnya ini suara apa gitu. Nah, ini juga kita bisa dengarkan hasil pendapat dari konsultan. Ini konsultan mengatakan aspirasinya menurun bilateral, ekspirasinya prolong. Post expiratory time over the trachea is 12 seconds. Nggak ada rails. Oke. Jadi kita bisa lakukan itu. Kita juga bisa dengarkan karena tadi kan upper left ya. Sekarang kita bisa dengarkan upper right. Dan ternyata suaranya sama. Oke, kita juga dapat melakukan konsultasi di sini. Nah, kita juga dapat dengarkan stetoskop di dada. Heart sound. Nah, ini kita mesti masuk ke bagian dada untuk dapat jelas ya. Kalau kita mau dengarkan suara jantung, misalnya kita mau mengetahui apakah ada kemungkinan CHF. Nah, untuk itu kita mendengarkan suara jantung. Nah, suara jantung kita dengarkan tentu di tempat area-area auskultasi. Di sini nah ini suara. Nah, kita juga diminta dengan interpretasi. Apapun, misalnya kita katakan normal, kita bisa konsultasi. Ternyata ada S2 accentuated, tidak ada murmur. Oke, kita bisa dengarkan tricuspid misalnya. Ya, katakan seperti ini ya. Ya, mitra. Dan selanjutnya. Yes. Contoh saja ya. Yang ada split S2. Oke. Apapun itu, Anda bisa bereksperimen nanti dengan software ini. Kalau kita perlu pemeriksaan tertentu lagi juga kita bisa lakukan misalnya seperti observasi, BMI misalnya 19 nyata, lalu habis itu vital sign ini tadi sepertinya sudah. Manuver kalau kita perlu manuver tertentu ya seperti hepatojugular reflux misalnya.
Apa yang kita butuhkan di sini? Buka filosus kaloris. Iya, saya rasa sih tidak. Lalu ini ya. Nah, ini thoracic outlet misalnya. Compression no, ya, oke. Baik. Anda mau periksa mental status? Ya, silahkan Anda klik apapun, misalnya judgment, ya, Anda bisa melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, sesudah ini semua kita melanjut ke pemeriksaan laboratorium. Tapi tentu sebelum kita boleh melakukan step berikutnya, kita akan ditanya. Jadi, menurut Anda ada masalah apa? Nah, kita bisa tambahkan atau ganti, kurangi dan sebagainya di sini. Misalnya ada on PE physical examination, we found parallel chest with prolonged expiration. Ya, dan sebagainya. Apakah ada hipotesa yang baru? Kalau ada, Anda boleh tambahkan sini. Kalau tidak ada, ada tadi ya, hypertension ya. Hypertension kita add di sini ya. Blood pressure 140/86 ya, kalau saya nggak salah ingat tadi ya. Oke. Kalau ada yang lain-lain silahkan ditambahkan di sini. Nah, dalam hal ini ketika kita merasa misalnya sepertinya ini lebih mirip ke arah COPD ya daripada pneumonia, tapi asma juga masih mungkin nih misalnya. Kita masih belum yakin. Pleural effusion rasanya nggak ada, kita bisa delete misalnya begitu ya. Lalu kita done. Nah, masuk ke tahap berikutnya, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium di sini kita bisa periksakan apapun yang kita minta, tapi jangan lupa kita diminta untuk memilih hipotesa manapun yang kita ingin cocokkan dengan pemeriksaan labnya. Misalnya dalam hal ini darah lengkap, misalnya. Nah, ini kita bisa lihat juga nilai normalnya. Oke, ternyata leukosit 11.000 dengan HB-nya 19. Ini ternyata HB-nya di atas normal misalnya. Kemudian trombosit 300.000, neutrofil 58. Oke. Baik. Kita bisa lanjutkan. Lalu pemeriksaan yang lain apa? Common test yang lainnya. Misalnya urinalisa, untuk lihat ginjal ya. Lihat urin relatif normal saya rasa. Oke. Kita juga bisa minta periksa yang lain seperti EKG ya. Make interpretation, bisa bilang misalnya tachycardia, lalu adanya apa ini? Wow. 1, 2, 3. Wah, ada ST depression di 2, 3, lalu AVF V1 sampai V3 misalnya. Lalu RVH misalnya begitu ya. Kita bisa masukkan saja lalu kita consult. Oh, ternyata normal, bukan takikardi karena 96, belum capai di atas 100.
Tapi ada RAD dengan KRS sekian-sekian, ada P pulmonal, ya, kemungkinan right atrial enlargement, lalu RVH tadi betul kita katakan, kemudian ada T inverted dan ST depression V1 sampai V4 bahkan di sini katakan ya, dan 23 AVF. Oke. Lanjutkan chest X-ray. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata pleural chest. Misalnya, lalu kita konsultasikan ya, pleural chest. Yes. Lanjut lagi, kita periksa apa yang kita mau. Mungkin untuk ginjal ya, ginjal dan hipertensi kita bisa lakukan pemeriksaan ureum dan kreatinin. Kreatinin masih dalam batas normal. Oke, lalu kita juga melakukan pemeriksaan blood organ nitrogen batas normal. Lalu kita juga bisa minta periksa gula, apakah mungkin ada kemungkinan ke arah sana. Masih normal ya. Oke. Lalu apapun yang lain yang Anda ingin lakukan pemeriksaan, silahkan Anda lakukan pemeriksaan di sini. Nah, di sini kita punya banyak sekali pemeriksaan lab yang tersedia, urin, feses, sampai CSF, genetics bahkan, X-ray. Tadi udah ada ronsen thorax kita minta, lalu mungkin ultrasound, seandainya kita butuhkan. Anda bisa lakukan CT scan. Kalau Anda mau lakukan special procedure, apa yang mungkin kita butuhkan? Juga kita lihat cardiovascular, AB, kateter, treadmill misalnya. Jadi kita mau periksa ini, kita bisa minta tes informasi seperti apa tesnya, lalu habis itu kita order. Normal. Oke. Apalagi echo rasanya tidak perlu. TE bahkan kita bisa lihat di situ ya. Gastrointestinal kita tidak perlukan. Elektrodiagnosis. Ya. Nah, kita mencari misalnya pemeriksaan spirometri di sini karena kita curiga antara asma dengan pneumonia. Nah, kita mencari di mana spirometri ya. Seandainya kita cari-cari di spesial itu juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Kita bisa cari di other. Nah, di other, apakah ada spirometri di sini? Yes, di sini ada pulmonary function test (PFT) atau bahkan after beta agonis. Nah, seandainya pulse oximetry juga ada misalnya. Normalnya, ini di bawah normal. Nah, seandainya kita juga tidak menemukan di sini, maka kita juga bisa minta di sini ya, lakukan minta di sini. Takutnya kita mencari ternyata tidak diketemukan. Saya sengaja kasih contohnya biar kita seolah-olah saya tidak menemukan spirometri ya. Nah, kita bisa tanya ini buat apa pemeriksaannya, lalu kita lakukan order. Nah, ini interpretasinya apa? Katakan saya salah, saya buat normal misalnya ya.
Oh ya, saya lupa tadi harusnya untuk asma dan pneumonia ya. Spirometri ya. Nah, kita consult. Nah, lalu apa katanya? Ternyata severe obstructive pattern. Ya, belum oke, kita lihat sini ada obstruksi. Lalu kita tanya lagi spirometri yang lain. Katakan kita mau periksa spirometri setelah beta agonis. Ya, nah di sini kita juga perlu tahu ini ada cost-nya ya. Kurang lebih cost-nya karena ini akan terhitung nanti efisiensi kita, seberapa banyak kita lakukan pemeriksaan dan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Oke, ternyata ini ya ini hasilnya. Nah, misalnya kita buat gambarnya obstruksi. Nah, kita buat saja ya, kita buat saja. Lalu kita consult. Ternyata severe obstructive dengan ini no significant improvement dengan bronchodilator, suggesting COPD, chronic obstructive disease, minimal or reactive airways disease component. Oke, jadi di sini kita bisa masuk ke bagian hipotesis ya, di mana kita lihat kita buat spirometry show severe obstructive pattern and of no significant improvement with bronchodilators showing possibility on COPD. Oke. Jadi betul pertama COPD, asma kita delete, lalu pneumonia masih mungkin karena tadi leukosit pas-pasan ya. CHF kita delete, CKD kita delete, dan ada hypertension. Oke, jadi ini yang kita hipotesis. Nah, di sini kita bisa SOAP, kita bilang dyspnea on effort, lalu progressive, smoking history, lalu di sini ada prolonged expiration, lalu BP, apapun lah yang kita record semua kita tulis sini ya. Lalu entry severe pattern, lalu EKG ada VHP pulmonale dengan ada ST inverted and ST depression, lalu chest X-ray ada datanya tadi, pleural chest. Oke, assessment mungkin kita bilang ini COPD, pneumonia, oh ya tadi ada CBC, leukosit 11.000, HB 19 ya. COPD, pneumonia dengan adanya hypertension, lalu ST depression mungkin ada coronary arterial disease, lalu polycythemia.
kita bisa plan, misalnya oksigen, antibiotics, Combifen misalnya, atau aspilet. Ya, kita buat saja lah ya, apa yang menurut kita, yang kita tahu. Anggap saja kita mahasiswa. Oke. Kalau sudah, kita bisa view printable, kita bisa done di sini. Final diagnosis COPD, lalu expand into a complete but concise pathophysiologic, karena prolonged smoking, short lung compliance, create action. Justify finding, prolonged expiration, lalu tadi barrel chest, ya saya rasa itu. Lab, severe obstructive pattern on spirometry. Ya, itu kan saya mahasiswa yang sangat percaya diri, saya bilang very confident. Okay, select the hypothesis. Ini select. Until your new problem difficulty action, terus full blood oxygenation, okay, range problem, okay, save. Nah, software ini akan memberikan pilihan apakah kita akan treat sebagai pasien rawat jalan atau rawat inap. Katakan ini contoh saja kita mau masukkan ke rawat inap misalnya. Di rawat inap kita akan ditanyakan mau diapakan saja. Dari nursingnya mau diberikan insentif spirometri misalnya. IV kita mau kasih hydration. Semua tindakan kita ditanyakan alasannya. Lalu observe for pulse oximetry. Blood oxygen level. Okay. Activity. Ya, mau dikasih tindakan apa? Bed rest, maybe. Bed rest. Apa alasannya?
Yes, kita buat saja lah ya. Katakan kita bingung, diet increase high atau low, apa, reduce kalori misalnya, kita buat reduce, decrease atau low, apa, decrease low on, mungkin reduce kalori misalnya ya. Seharusnya kita jawab dengan alasan di sini ya. Tapi katakan kita jawab asal-asalan saja. Prosedur, ada prosedur tertentu? Intubasi perlu nggak? Ya, kalau udah perlu ya tidak usah. Kolaborasi misalnya dengan kardiologis kalau diperlukan, karena ada depression, infection misalnya, medication, oke. Kita kasih antibiotik, material, bahkan ceftriaxone 2 gram, rootnya intravenous, interval once daily, oke. Antibiotik. Terus kita memberikan apa? Pulmonary. Nah, di sini misalnya oksigen. 2 liter. Nasal cannula. Injection. Pulmonary. Bronchodilator. Combifan. Terusnya 1 respor, root inhalation, lalu 3 times daily. Okay. Yes. Education, let's say smoking, ada nggak smoking? Ya, stop smoking. Ya, oke. Lalu counseling, individual smoking cessation, and limit activity misalnya. Oke, follow up, return visit, follow up on COPD. Yes. Oke. Learning SOAP ini sudah. Nah, kalau udah selesai semua, maka yang terakhir kita minta evaluasi dari software ini. Ya, kita tinggal evaluasi bagaimana hasil kita.
So, sebelum evaluasi dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terakhir sama kita, apakah ada concern you want to follow up with this patient? Yes, because this is chronic patient. Misalnya, have you seen? Dia nanya apakah kita pernah bertemu pasien seperti ini. Dalam hal ini, ya, saya pernah. Misalnya, pernah baca, pernah. Indicate your confident level, ya. Let's say now, sekarang setelah dengan manajemennya saya jadi nggak terlalu confident. Mungkin diagnosa saya sangat confident, sekarang ini saya cukup confident lah. Oke. Jawab ya. Nah, di sinilah nanti kita bisa klik untuk melihat hasil dari apa yang kita lakukan. Ya. Sini your investigation about this case. To view information, kita lihat dari semua ini yang ada di atas, kita bisa lihat star next to one categories ini menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan satu tugas secara successfully. Nah, ini ada starnya ya. Starnya ini berarti tugas kita sangat sukses. Oke, kita lihat misalnya dalam hal diagnosis. Ini diagnosis, COPD, expected hypothesis list, ini ada COPD, CAD, pericardial disease, ya. Jadi ini kita lihat bahwa beberapa dari sini yaitu terus heart failure tadi juga masuk, CAD juga masuk, ya. Ini kita dan ada penjelasannya di sini, ya. Nah, items yang dibutuhkan untuk consider diagnosis, kita lihat present illness 1, 2, 3 ini semuanya sudah kita tanyakan. Jadi ini bintang ini artinya ini yang sudah kita tanyakan. Sayangnya masih ada 2 hal yang belum kita tanyakan tadi. Jadi ini masih ada hal-hal yang tadi terlewat oleh kita. Di sinilah sebetulnya kita bisa belajar. Oh, ya saya harusnya nanyakan tentang lifestyle, tentang tobacco. Ya, harusnya tadi saya tanyakan tapi saya lupa. Justify tadi juga lab dan pemeriksaan fisik. Ini yang wajib mesti dilakukan pada pasien ini, ternyata ini sudah kita lakukan. Tapi sayangnya tobacco ini tadi terlewat oleh kita. Ya, untuk merule out hipotesa-hipotesa lainnya, maka ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tadi sengaja waktu dengarkan bunyi jantung, saya nyandarkan 3. Anda lihat di sini, hanya 3 yang terdata di sini. Yang aortik saya tadi sengaja tidak periksakan. Sehingga di sini tidak ada bintangnya. Artinya ini sayangnya tidak kita lakukan. Padahal ini harus kita lakukan untuk menyingkirkan diferensial diagnosa atau hipotesa-hipotesa yang lain. Ya, ini tadi juga tidak kita lakukan ini semua ya. Padahal harusnya kita mendapatkan data juga, ada orthopneu, ada nocturnal dyspnea. Ya. Oke. Nah, untuk walk up seharusnya kita lakukan semua pemeriksaan ini, yang sayangnya beberapa tidak kita lakukan, seperti analisa gas darah. Harusnya kita minta, tapi kita tidak minta. Gram stain, karena tadi kan kita juga pneumonia, harusnya kita juga lakukan pemeriksaan gram. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terlewat oleh kita, ya. Nah, ini kenapa ada pemeriksaan termometer, sphygmomanometer, padahal tadi saya tidak mengklik termometer maupun sphygmomanometer. Kenapa ini ada di sini? Karena tadi saya sudah mengklik permintaan vital sign. Jadi otomatis ketika vital sign datanya semua dikeluarkan, berarti saya sudah secara tidak langsung sudah memintanya semua pemeriksaan
suhu maupun tensi dan sebagainya. Oke. Nah, di manajemen sini tadi saya sudah minta bronchodilator, sudah minta oksigen. Saya ingin beberapa seperti diet, ini saya belum lakukan. Ya, lalu collaboration dengan pulmonologist sayangnya saya tidak lakukan. Ini antibiotik sudah saya minta. Smoking cessation tadi sepertinya saya salah klik ya, harusnya ada di tempat yang lain. Activity, collaboration dengan ahli gizi, dengan terapis, fisioterapi, ini harusnya kita mintakan semua, tapi ini semua terlewat oleh saya. Oleh karena itu, Anda lihat ini tidak dibintangi. Dan satu lagi yang menarik adalah di sini kita sebagai dokter bukan cuma dinilai dari apa yang kita lakukan, tapi berapa biaya yang kita keluarkan. Dan dalam hal ini kita lihat ternyata total kita menghabiskan biaya sekitar $864, kurang lebihnya, relatif ya, ini cuma dihitung kira-kira saja. Nah, lalu selain itu ada hal yang menarik pula di sini, selain cost juga efisiensi. Kita lihat efisiensi kita sebagai mahasiswa dalam menangani pasien ini. Jadi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang available ada 241 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Saya menanyakan hanya 22. Jadi dari sekian banyak saya tanyakan hanya 22. Nah, dari 22 ini ada yang dari 241 ini ada 12 pertanyaan yang esensial yang harus ditanyakan. Dari 12 ini ternyata saya tanyakan 3. Demikian juga dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ada 452 tipe pemeriksaan yang bisa dilakukan. Ya, ini termasuk tadi mata misalnya. Bisa mata kiri, mata kanan. Seperti secara inspeksi, bisa palpasi dan sebagainya. Gitu ya. Palpasi mata kiri, palpasi mata kanan. Tentu itu dihitung satu pemeriksaan. Dan ini ada 452 tipe pemeriksaan yang dapat dilakukan. Dan saya lakukan hanya 42. Tapi apakah ini semua harus dilakukan? Tentu tidak. Dari 452 ada 10 yang esensial. Dan dari 10 ini ternyata saya sudah lakukan 8 diantaranya. Jadi ini adalah parameter keberhasilan kita nih. Laboratorium juga ada dari 674 pemeriksaan lab, saya minta 11. Dan yang harusnya saya minta adalah 6. Dari 6 ini 23-nya yaitu 4 sudah saya. Oke, nah ini semua tempat kita lihat lagi catatan yang tadi. Pembelajarannya apa? Ini bisa kita minta sama mahasiswa untuk mengisi apa pembelajaran yang dia dapatkan di sini, baik dari anatomi, behavioral, biochemistry, clinical dan sebagainya. Lalu ini kalau kita mau lihat kembali SOP yang tadi. Ini kalau minta bantuan. Oke. Ya. Baik. Itu semua kira-kira di sini dengan kita klik exit ini maka simulasi ini berakhir pula. Semoga simulasi yang cukup panjang ini bisa memberikan gambaran keseluruhan pada Anda bagaimana seorang mahasiswa berinteraksi dengan software ini. Tentu apa yang saya lakukan belum semuanya. Apalagi kasusnya masih bisa dimodifikasi sedemikian rupa cukup banyak. Sehingga sebetulnya ada banyak sekali, ada ratusan interaksi, ribuan bahkan interaksi yang dapat dilakukan hanya dengan satu kasus dengan software ini. Semoga membantu dan terima kasih. Selamat mencoba. Demikianlah presentasi cara penggunaan software aplikasi EXA Intellivision oleh konsultan kami, Dr. Christoforus Sentrajaya, SPPD MBA. Terima kasih kepada Dr. Christo atas waktunya. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah software DXR ini mempunyai manfaat, yaitu kasusnya bisa diedit menjadi kasus baru dengan batasan
kasus baru mempunyai chief complaint yang sama dengan kasus yang dibeli. Yang kedua adalah software DXR ini bisa dimanfaatkan dari semester awal sampai semester 7 sampai koas. Memang yang cocok digunakan oleh koas, tapi bisa digunakan untuk semester 7 di mana saat ini ada modul integratif. Untuk yang semester lebih awal bisa menggunakan DXR karena bagian-bagian dari DXR bisa di-off-kan. Misalnya semester yang lebih awal belum masuk ke terapi, tidak perlu mengerjakan terapi, maka terapi bisa di-off. Begitu pula misal bagian radiologi hanya untuk pemeriksaan hasil ronsen, maka anamnesanya tidak perlu. Jadi bisa di-off-kan. Dan juga untuk keperluan small group discussion SGD atau tutorial bisa menggunakan di sebelah kiri ada learning issue. Jadi ketika mahasiswa membaca kasus, maka kemudian bisa diklik learning issue, kemudian di sana dituliskan learning issue apa yang akan dipelajari dan apa saja yang akan dibahas. Baru kemudian di SGD kedua bisa dilengkapi dan kemudian bisa membahas kasusnya. Jadi lebih lengkap kalau PBL dengan menggunakan DXR. Dan DXR ini bukan untuk menggantikan yang sudah ada. Ini adalah complement distance learning. Jadi ini adalah yang namanya blended learning, di mana saat ini memasuki era industri 4.0, di mana teknologi dan digital diperlukan dalam proses pendidikan. Dan distance learning ini jangan hanya disebabkan saat ini ada wabah. Semestinya distance learning ini menjadi bagian dari sistem pembelajaran dan di saat ada wabah sudah siap. Sedangkan saat ini ada wabah, distance learningnya tidak siap. Jadi study from home-nya tidak lengkap. Dan nanti kami berharap ada kuesioner yang kami mohon untuk diisi dan dilengkapi. Semoga semua yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.